teman-teman, selamat datang di Tutor Coding. Baik, pada sesi pertama ini kita akan mencoba memahami secara singkat dan secara dasar saja apa itu chatbot. Chatbot adalah sebuah program komputer berbasis AI yang kepanjangannya adalah Artificial Intelligence, yaitu alias robot virtual yang mensimulasikan percakapan layaknya manusia. Jadi teman-teman mungkin akan lebih kebayang mungkin jika disebutkan saja tools yang mungkin teman-teman tahu, yaitu seperti misalnya ketika teman-teman menggunakan device yang seperti Android, yaitu seperti Halo Google gitu. Kemudian nanti akan direspon oleh sistem dari Android tersebut atau sistem Google tersebut. Kemudian nanti mungkin teman-teman yang menggunakan iOS seperti Alexa. Kemudian ada chatbot-chatbot lainnya yang pada dasarnya bisa dilakukan konversasional atau pembicaraan kepada program bot tersebut gitu. Baik, chatbot ini sebenarnya adalah teknologi yang bagaimana dia bisa memahami dari maksud pengguna atau maksud dari manusia yang melakukan pembicaraan dengan mesin, yang dimana di sini pemrograman komputer yang sudah memahami inputannya, misalnya bagaimana dia bisa memahami pembicaraan. Misalnya teman-teman mengatakan bahwa halo, apa kabar gitu. Kemudian respon dari chatbot tersebut bisa menangkap untuk memberikan respon yang tepat. Misalnya diberikan halo, kabar baik gitu. Kemudian dia akan membalas lagi, terjadi percakapan, misalnya saya ingin mengetahui bagaimana cara memasak gulai gitu kan. Kemudian nanti jika si chatbot tersebut telah diprogram untuk memberikan pengetahuan mengenai atau data terkait mengenai bagaimana cara memasak gulai, maka si chatbot tersebut sendiri akan merespon inputan dari pengguna. Kemudian dia akan memberikan jawaban yang tepat, misalnya cara memasak gulai adalah bagaimana gitu. Kemudian dia akan kemudian percakapan terus bisa berlangsung, sehingga di sini percakapannya seperti layaknya manusia gitu. Dia mengerti seperti layaknya manusia gitu. Dari chatbot ini sebenarnya alat utamanya itu digunakan natural language processing. Jadi nanti ada proses yang dilakukan pada program tersebut, bagaimana dia memproses suatu inputan yang tadi bersifat teks atau bersifat kata-kata, speech recognition. Kemudian nanti akan diterjemahkan oleh program processing natural language tersebut. Kemudian dari data yang sudah didapatkan, dia akan memberikan respon apa yang harus dikeluarkan begitu. Kemudian bisa dari natural language tersebut kan bisa juga seperti berupa tulisan tangan atau percakapan, speech recognition yang akan ditangkap oleh device secara bahasa gitu, atau secara melalui telepon gitu kan. Jadi ini berbedanya, jadi bahasa natural ini pokoknya intinya bahasa manusia yang bukan seperti bahasa formal itu, dalam arti kata mungkin bahasa yang sudah dibakukan secara pemrograman gitu, seperti bahasa buatan ya, artifisial, atau bahasa pemrograman itu kan sudah baku. Jadi teman-teman ingin membuat sesuatu hello world gitu, itu kan harus, kalau misalnya Java harus print system out print terus hello world gitu ya. Jadi ini enggak, jadi seperti bahasa biasa saja kalau teman-teman berbicara dengan sahabat atau dengan orang lainnya. Teman-teman tadi sudah sedikit memahami secara singkat dan dasar saja apa itu natural language. Jadi intinya sih sebenarnya natural language adalah bahasa percakapan yang bisa berupa teks ataupun berupa langsung kata-kata
yang bersifat itu seperti bahasa sehari-hari. Jadi kayak tanpa ada susunan yang dilakukan teman-teman sebelum mau berbicara. Jadi pokoknya intinya bahasa sehari-hari teman-teman berbicara secara langsung gitu ya ke teman-teman, ke orang lainnya gitu ya. Jadi bukan seperti bahasa pemrograman atau bahasa-bahasa yang dibuat oleh manusia seperti bahasa programming language lah. Kemudian dari sisi natural language tersebut juga nanti turunannya itu nanti adalah natural language understanding, dan ini akan kita bahas apa itu natural language understanding. Kemudian jadi chatbot itu dalam memahami tadi bahasa pengguna, pesan pengguna tadi gitu ya. Kemudian bagaimana nanti si chatbot merespon dengan benar, dia tuh harus mengerti dulu gitu ya apa yang dikatakan atau intent atau maksud dari si customer atau pengguna tersebut gitu. Jadi dalam memahaminya itu chatbot tuh perlu mengubah bahasa manusia yang tidak terstruktur tadi, yang bahasa ordinary atau bahasa sehari-hari tadi itu yang tidak terstruktur, agar dapat diinterpretasikan oleh komputer gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dalam hal ini kita bahasnya chatbot ya. Jadi secara interface manusia atau kita ini berbicaranya mungkin dengan device gitu ya, dengan speech dengan device, apakah laptop, apakah HP dan yang lain-lain. Jadi dia mengirimkan pesan si pengguna itu nanti akan digunakan algoritma si natural language understanding ini gitu. Jadi konsep ini tuh bagaimana intinya diprogram atau dibuat secara pemrograman ya, memahami bahasa-bahasa yang tidak terstruktur, memahami bahasa-bahasa yang tidak terstruktur dari bahasa manusia. Kemudian dia membuat seperti sebuah data tersebut, kemudian nanti akan diproses gitu. Jadi natural language ini memahaminya dulu gitu. Setelah dipahami, dibentuklah terjadi seperti sebuah data, baru nanti akan diproses selanjutnya oleh natural language processing gitu. Dan NLU ini sendiri sebenarnya bagian dari natural language processing tersebut gitu. Karena untuk membuat sebuah sistem yang natural language yang bisa diproses, dia harus memahami dulu dari understanding dulu dari natural language atau bahasa manusia yang sehari-hari yang tidak terstruktur tadi gitu. Selanjutnya kita akan membahas selanjutnya untuk natural language processingnya tersebut sendiri itu. Jadi sebenarnya natural language ini intinya adalah bagian dari kecerdasan buatan, termasuk natural language processing ini juga adalah bagian dari kecerdasan buatan gitu. Yang intinya bagaimana kita bisa berinteraksi dengan komputer, tapi kita tidak merasa itu seperti komputer gitu. Tidak seperti merasa itu adalah robot atau komputer gitu. Jadi kita merasa seperti ini seperti manusia gitu. Itu adalah tujuan dari natural chatbot. Bagaimana bisa menghasilkan experience seperti itu gitu. Sehingga di natural language processing ini, setelah kita membahasnya tadi sebelumnya bagaimana dia memahami natural language understandingnya, kemudian dari natural language processingnya adalah fokusnya bagaimana komputer itu diprogram. Jadi diprogram untuk memproses sejumlah besar data dari natural language tadi yang sudah di understand atau sudah di compile oleh si natural language tadi untuk bisa diproses oleh sistem atau oleh program, sehingga program tersebut bisa mengambil keputusan atau decision gitu. Bagaimana apa yang harus dilakukan? Apakah dia bertanya akan mengenai sesuatu, bertanya mengenai cuaca, atau dia ingin langsung seperti program Google Assistant atau Siri, misalnya dia ingin mencari sesuatu, dia tinggal berbicara saja melalui HP-nya. Jadi intinya diproses data-data dari natural language understanding, natural language processing yang memproses keputusan atau memberikan respon dari yang teman-teman katakan misalnya ya. Misalnya teman-teman tadi berbicara mengenai halo apa kabar chatbot begitu. Halo apa kabar Anda gitu.
Kemudian nanti natural language understanding mengumpulkan data-data tersebut, kemudian memberikannya ke natural language processing di dalam program tersebut. Kemudian dari program tersebut akan memberi keputusan atau memberikan respon ketika sudah didapat data-data tersebut gitu. Kemudian perbedaan sederhana sebenarnya dari natural language tadi yang terbagi dua ya, natural language-nya, natural language understanding dan natural language processing. Secara sederhana sebenarnya NLU itu sendiri adalah pemahaman bahasa alami atau natural language jika hanya mengacu pada kemampuan mesin untuk memahami bahasa yang kita ucapkan gitu. Nah, jika lebih dari itu, misalnya bagaimana memberikan keputusan, memberikan respon, dan memproses semua data-data tersebut, maka kita akan berbicara mengenai natural language processing begitu. Baik teman-teman, setelah teman-teman tadi tahu mengenai apa itu chatbot secara singkat dan secara dasar saja, secara basic, kemudian ada bagaimana membentuk chatbot itu, ada natural language, di dalam natural language itu nanti ada natural language understanding, kemudian natural language processing yang mana itu semua bagian dari artificial intelligence. Kemudian kita sebelum membahas lebih dalam, kita harus tahu dulu kenapa mesti chatbot gitu, kenapa itu yang dibahas dan kenapa itu saat ini banyak mungkin teman-teman melihat subjek itu dibahas di bagian mungkin computer science ya, atau mungkin kalau teman-teman yang suka mencari perkembangan teknologi, dan chatbot ini salah satu yang lagi lumayan booming atau lagi tren-trennya gitu ya. Jadi misalnya nih saya akan mengutip saja dari data dari Forbes. Di sini dikatakan ada sekitar 80% pebisnis di dunia yang saat ini mulai berencana untuk mengandalkan chatbot agar meningkatkan customer experience dalam bisnis mereka gitu. Kemudian dari studi juga dari Live Person, sebanyak 76% pengguna AI atau automation melaporkan bahwa mereka mencapai pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi selama 12 bulan terakhir dibandingkan 12 bulan sebelumnya. Baik, mungkin teman-teman bertanya kenapa bisa gitu ya, dari yang chatbot yang bukan manusia ya, jadi dia sebenarnya pastinya akan punya keterbatasan, tapi dengan data yang atau dengan diprogram sedemikian rupa, dibuat bagaimana dia bisa mengerti akan bahasa manusia, dibuat akan layaknya teman-teman berbicara dengan manusia, maka itu sebenarnya bisa dikatakan membuat experience yang lebih baik dan juga meningkatkan pendapatan gitu, dan menghemat juga cost yang harusnya dikeluarkan untuk manusia, ini hanya akan dikerjakan oleh mesin gitu. Baik, keuntungannya itu lebih detailnya apa sih gitu ya, yang kenapa bisa dapat dari studi dari Live Person dan Forbes tadi itu terjadi peningkatan gitu. Contohnya saja misalnya pertama, save customer time. Dari misalnya apa sih save customer time? Misalnya customer tadi berbicara di jam-jam di luar yang biasanya manusia itu tidak tangani gitu ya, maka biasanya customer kan atau manusia itu akan menunggu gitu ya, untuk si agen atau manusia yang akan harusnya menjawab merespon dari customer tersebut tidak ada atau sedang berada di luar jam yang biasanya ditangani oleh mereka gitu, kemudian akan menunggu, jadi wasting time gitu kan. Ataupun kadang-kadang karena manusia mungkin punya keterbatasan dalam pembicaraan atau mungkin kurang mendapatkan learning yang baik, maka dia akan memberikan respon yang salah gitu, atau yang seperti itu gitu. Kemudian tentunya saja yang nomor 2 tadi, nomor 2 ini masih berhubungan dengan nomor 1 dengan save customer time, karena si chatbot tadi pasti akan available dengan selama 24 jam. Dia bisa digunakan terus menerus gitu, karena dia kan bersifat dia dilakukan oleh mesin gitu. Sedangkan manusia pastinya tidak akan bisa available selama itu gitu kan. Dan pastinya juga akan ada jam-jam di mana
agen manusia tidak bisa menangani atau merespon dari kebutuhan customer gitu. Kemudian ketiga itu improve the quality of customer experience. Sebenarnya si chatbot ini juga bisa dilakukan bisa lebih pintar atau lebih baik dalam merespon manusia, tergantung bagaimana nanti dia diprogram atau dia akan diberikan data oleh yang memprogram chatbot tersebut gitu. Jadi dia bisa memberikan experience yang baik, misalnya bisa mengerti, langsung memberikan rekomendasi yang paling bagus, paling mendekati gitu kan. Misalnya dia ingin mencari halo chatbot, saya ingin bertanya bagaimana cara membuat gulai gitu ya. Nanti si chatbot tadi akan membalas dengan lengkap gitu kan. Mungkin kalau manusia tadi karena keterbatasan manusia pasti dia akan dia mencari dulu nih, dia cari dulu bagaimana ya cara membuat gulai gitu ya. Dia akan searching dulu gitu. Ini analoginya saja ya. Jadi sedangkan si chatbot tadi mungkin sudah menyimpan data-data tersebut gitu, atau dia langsung bisa melakukan pencarian dengan cepat gitu, dan dengan seperti itu experience-nya jadi lebih bagus. Begitu ditanya dia langsung merespon, dia langsung memberikan jawaban yang paling baik gitu, akan memberikan jawaban yang lengkap dan baik gitu. Kemudian tentunya saja yang keempat, save on service cost, biaya yang harusnya dikeluarkan untuk manusia itu bisa dihemat. Kemudian meningkatkan number of sellers, jadi dengan available-nya si chatbot tadi selama 24 jam, tentunya saja pastinya customer itu akan terus engage gitu ya. Jadi akan terusan untuk berbicara, dan secara sales mungkin lebih baik gitu, akan opportunity dari menjual produk atau menjual service itu akan lebih baik karena respon yang cepat dan di available selama 24 jam. Kemudian supporting lead generation. Jadi maksud dari supporting lead generation mungkin itu lebih ke bagaimana data-data tadi itu sudah didapatkan, kemudian bagaimana si chatbot itu bisa memberikan merespon atau memberikan engagement dengan user gitu. Misalnya di program si chatbot tersebut untuk bisa memberikan promo, memberikan suatu penawaran apa gitu ya, misalnya penjualan apa gitu kan. Jadi tanpa harus manusia melakukannya, si chatbot itu langsung menyimpan data-data si customer tadi, terus dia memberikan promosi atau memberikan iklan kepada si customer tersebut. Kemudian kita masuk apa saja contoh dari platform chatbot tersebut. Di sini banyak sih sebenarnya, tidak hanya ada 5 ini, tapi sebenarnya bisa ada yang lebih banyak. Tapi yang kita coba tampilkan ini ya seperti yang bisa teman-teman lihat, hanya ada di Dialogflow, Amazon Lex, IBM Watson, With.ai, dan ini yang terakhir ini Azure dari Microsoft. Nah, tentunya sebenarnya lebih banyak daripada ini, tapi kita akan coba membandingkan apa sih perbandingan dari semua chatbot ya platform chatbot tersebut gitu kan. Kita secara sederhana atau secara dasar saja mungkin teman-teman akan bisa lihat di sini. Di sini bisa dari semua chatbot itu dia memahami berupa voice, berupa teks juga. Kemudian dari penggunaannya tersebut, kalau Dialogflow itu dia web interface dan sangat simpel digunakan. Kemudian Lex juga, IBM Watson juga menggunakan user interface. Kemudian With.ai itu agak lebih untuk ke technical. Azure Bot itu lebih ke sebenarnya lebih mudah juga, easy to use juga. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat integration ini adalah bagian yang penting gitu. Setelah menggunakan platform tersebut, pastinya kan akan diintegrasikan oleh apa? Misalnya diintegrasikan ke chat WhatsApp atau ke Line atau ke website yang mungkin mau teman-teman tanam chatbot tersebut gitu di dalam website. Jadi integrasi ini penting, dan ini sebenarnya hampir semua chatbot juga bisa menyediakan integrasi tersebut gitu. Kemudian ada web mobile integration juga, language. Di sini cost-nya ini ya kira-kira perbandingannya seperti ini.
Jadi mengenai cost juga salah satu yang kita lihat di sini, Dialogflow merupakan yang lumayan murah dan dia menjadikan versi gratis untuk standar plan. Baik teman-teman, setelah ini kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu mengenai perkenalan Dialogflow. Sampai jumpa di sesi kedua.